sekali perbedaan pendapatnya. Paling masalah umur hewan kurban ada sedikit beda misalnya. Baik, faslun wal udhiyatu sunnatum muakkadah. Dan korban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnatum muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Jadi inilah yang bikin dia sama dengan akikoh. Akikoh itu sunnah muakkadah. Korban juga sunnah muakkadah. Hanya saja korban dan akikah ini banyak perbedaannya. Persamaannya sunnah muakkadah, sama-sama hewan sembelihan, kriteria hewannya juga sama, tetapi banyak juga yang membedakan. Apa perbedaannya? Kalau kurban, sunnah muakkadnya setahun sekali bagi yang mampu. Kalau kurban itu. Tapi kalau akikah seumur hidup sekali. Bedanya lagi akikah itu yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 atau kelipatannya hingga hari ke-40. Nah, di madzhab Syafi'i batas sunnah muakkad untuk akikah adalah sampai anak lahir. Sampai anak baligh maksud saya. Sunnah muakkadnya akikah itu sampai anak baligh. Artinya kalau anak sampai baligh, orang tua enggak mampu akikah, gugur sunnah muakkadnya. Tapi menjadi sunnah biasa, dikerjakan bagus, enggak juga yang enggak apa-apa. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu setiap tahun bagi yang mampu. Dan kurban serta akikah tidak saling mensyaratkan. Enggak ada kalimat begini, enggak boleh korban kalau belum akikah. Itu enggak boleh keluar kalimat itu. Enggak boleh akikah kalau belum korban, sebaliknya juga enggak boleh keluar kalimat itu. Karena dia tidak saling mensyaratkan. Yang boleh itu mengatakan begini, enggak boleh sholat kalau belum wudu. Benar enggak kira-kira Pak? Nah, itu dia mensyaratkan soalnya. Karena syarat sahnya sholat adalah suci. Salah satunya dari hadas kecil, maka wajib berwudu. Jadi sunnah muakkad bagi yang sanggup untuk menjalankannya seumur hidup sekali. Sunnah muakkadnya pun sunnah kifayah. Apa yang disebut dengan sunnah kifayah itu? Jadi kalau dalam satu keluarga itu yang mencari nafkah itu cuma satu orang, bapaknya saja, suami saja, maka yang muakkad itu suami saja. Tapi suami kalau ada kelonggaran rezeki, dia boleh mengatasnamakan istrinya dan anak-anaknya. Karena Nabi pernah berkorban 1 ekor sapi atas nama istri-istrinya. Berarti istri Nabi waktu itu sekurang-kurangnya ada 7 orang. Istri Nabi kan memang banyak ya Pak. Makanya bapak-bapak kalau pengen banyak istri ya jadi nabi lah. Nabi muhtarom gitu ya. Alaihi salam. Subhanallah. Jadi kalau bukan nabi ya nggak bisa banyak-banyak istri itu. Jadi boleh sekali-kali. Yang nggak boleh itu mengatakan begini Pak. Yang nggak boleh itu. Nggak usah korban atas nama 1 orang atau sapi atas nama suami, istri, anak-anak. Itu salah kalimatnya. Cukup 1 kambing 1 keluarga. Tidak boleh mengatakan begitu. Memang sunnah kifayah. Kalau cuma 1 yang mencari nafkah dan itu yang mampu, yang lain menjadi tanggungan pencari nafkah, ya sunnah kifayahnya, sunnah muakkad cuma untuk 1 orang. Yang lain tidak apa-apa enggak. Cuman ketika ada kelonggaran rezeki, sang suami ingin mengatasnamakan anaknya atau istrinya, itu malah bagus sedemikian rupa. Ini bukan berarti menafikan, itu agak harus hati-hati kalimatnya itu. Karena ada orang ngomong begini Pak, udah 1 keluarga mah cukup 1 kambing. Orang kaya yang biasanya 1 ekor sapi jadi pelit akhirnya kan, karena cukup 1 kambing untuk 1 keluarga gitu. Padahal tidak begitu maksudnya. Jadi sunnah kifayah ditekankan bagi pencari nafkah. Andai kata suami nyari nafkah bergaji, istri nyari nafkah bergaji misalnya. Anak-anak juga ada 2 orang mencari nafkah.
mereka bergaji juga. Jadi empat itu, ketika mereka ini mampu semua, empat-empatnya menjadi sunnah muakkad untuk menyembelih hewan kurban. Begitu ketentuannya. Baik, saya lanjutkan. Wa yujzi'u fihal jaza'u minad dha'ni, dan diperbolehkan al-jaza'. Al-jaza' itu ukuran umur ya, minad dha'ni, dari kambing biri-biri. Nah, jadi al-jaza' itu kadang-kadang nggak nyampe 1 tahun, Pak. Umur kambingnya itu nggak nyampe 1 tahun. Dalam bahasa fikihnya begini, ma'aufa sanatan au qarabaha, sudah mencapai 1 tahun atau mendekati 1 tahun. Boleh jadi dia 6 bulan lewat untuk jenis kambing biri-biri. Selanjutnya wataniyu minal ma'zi, tapi harus mencapai 1 tahun hingga 2 tahun untuk jenis kambing biasa. Ya, kambing kita ini, orang nyebutnya apa? Kambing Jawa ya. Kambing kita itu setahun masuk ke tahun yang kedua. Ma'aufa sanatan wa dakhala fi tsaniyah, masuk genap 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Cuman muncul pertanyaan, kadang-kadang kita nggak tahu umur hewan kurban tersebut. Karena dulu mungkin nggak bikin akte kelahiran, makanya nggak tahu, Pak. Maka caranya cari hewan yang sudah poel giginya, sudah tanggal giginya. Itu pilihannya sedemikian rupa. Selanjutnya wataniyu minal ibil, wataniyu minal baqar. Nah, ini sering terjadi perbedaan pendapat para ulama. Al-ibil, unta itu ada yang menyebutkan 5 tahun, ada yang menyebutkan 4 tahun. Jadi umumnya ma'aufa arba'a sanawatin wa dakhala fil khamisah. Kalau untuk unta itu sudah memasuki 4 tahun, sudah genap 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Wa thaniyu minal baqar, dan untuk sapi dan kerbau ma'aufa sanatain, kalau sudah genap berusia 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Itu jenis sapi dan kerbau. Sama-sama hewan sembelihan, kerbau dan sapi dihukumi sama. Hanya saja memang ada yang unik, Pak. Di daerah tertentu di Jawa itu ada masyarakat muslim kalau kurban tidak pakai sapi, tapi kurbannya pakai kerbau. Mengapa kurbannya pakai kerbau? Karena menghormati banyak tetangganya yang beragama Hindu. Jadi itu unik itu bagus itu. Jadi kadang-kadang begini, syariat itu boleh menyesuaikan dengan adat. Syariat itu boleh menyesuaikan dengan adat. Ya, termasuk kita ini kan, syariat dalam sholat ini nutup aurat, syariatnya. Tapi sudah masuk ke adat kita. Adat kita apa? Bapak-bapak pakai sarung kan? Pakai koko. Bahkan koko ini budaya Cina, Pak. Namanya aja koko kan. Baju koko itu baju Cina gitu. Bajunya orang Cina. Saya menyadari betul ini baju orang Cina, saya ketemu sama aktivis-aktivis agama Buddha. Ternyata baju mereka tuh koko semua. Jadi saya nanya, Pak, jadi sama dong baju kita ini, kata saya. Sama-sama koko. Iya, itu sebenarnya baju kami, diklaim orang Islam katanya. Oh begitu, nggak apa-apa lah, bagus. Artinya ada akulturasi ya. Syariat itu boleh masuk ke adat. Makanya dalam Islam itu adat tidak diharamkan. Nah, demi kepentingan adat juga boleh. Apalagi kita tinggalnya di Bali misalnya. Bagus kita menghormatinya. Seperti di Labuhan Daram, Sinar Semendo itu, Pak. Itu unik ya. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha, kita sholat di lapangan itu, mereka tuh tidak ada penjaga keamanan, ganggang, ronda di rumah-rumah, sama penjaga parkir itu orang Bali semua, pecalang-pecalang itu, pakai seragam pecalang. Jadi orang Islam itu tinggal berangkat sajalah ke lapangan untuk sholat. Mereka yang atur semuanya, tukang parkir, keamanan, sebagainya. Timbal baliknya apa? Nanti kalau mereka hari raya Nyepi, tidak ada satupun orang Islam di situ yang hajatan. Kan sudah ada tanggalnya Nyepi itu kan. Mereka nggak mau hajatan. Itu bagus menurut saya.
Itu sebuah kompromi bagus. Toleransi itu begitu bentuknya, sedemikian rupa. Baik, kembali lagi. Selanjutnya, waktu juz'ul badanatu an sab'atin. Diperbolehkan unta itu atas 7 orang. Unta itu atas 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, dan sapi itu atas 7 orang. Wasatu an wahidin, dan kambing itu 1 orang. Kalimatnya sedemikian rupa. Baik, saya bacakan dulu beberapa nas terkait. Disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami berkorban bersama Rasul di tahun Hudaybiyah al-badanata an sab'atin, unta itu atas 7 orang, wal baqarata an sab'atin, sapi atas 7 orang. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, kalau boleh patungan 1 sapi 7 orang itu, boleh patungan 1 unta itu 7 orang. Kan ada yang ngomong 1 nyawa untuk satu orang, tidak juga. Jadi boleh diatasnamakan 7 orang. Dan 7 orang itu boleh atas 7 keluarga, boleh, atau satu keluarga ingin ambil 7-7-nya. Tidak jadi masalah juga yang sedemikian rupa. Boleh semua yang sedemikian rupa. Sedangkan kambing atas 1 orang. Hadis terkait ini, sapi 7 orang, unta 7 orang dari Jabir bin Abdullah ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1318. Kemudian yang berikutnya, wafil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan nomor hadis 5228 dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaihi bil baqar, telah menyembelih kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisaihi, atas nama istri-istrinya, bil baqar, dengan 1 ekor sapi. Jadi boleh Pak, atas nama istri. Jadi ini klarifikasi, karena belakangan banyak yang nyebar ngomong begini, udah nggak usah atas nama istri, nggak usah atas nama anak, cukup aja suaminya yang berkorban, udah atas nama 1 keluarga. Tidak begitu bahasanya. Tidak boleh kemudian kita bahasakan sedemikian rupa. Boleh, namanya sunnah fardu, sunnah kifayah ya. Boleh atas nama 1 penanggung nafkah saja dan mengikut sertakan pahalanya untuk 1 keluarga. Tetapi seandainya ada kelonggaran ingin diatasnamakan satu-satu, itu lebih bagus lagi. Jadi bahasanya jangan sampai seperti menegasikan, seperti mentidakbolehkan mengatasnamakan anggota keluarga yang lain. Itu yang harus hati-hati. Wafil Muwatta, disebutkan dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik di juz yang kedua halaman 486, disebutkan bahwasanya anna Aba Ayyub al-Ansari, jadi Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna nudhi bisyatil wahidah, kami berkorban, di antara kami ada yang berkorban dengan 1 ekor kambing. Yatbahuha rajulu anhu wa an ahli baitihi, seseorang menyembelih seekor kambing atas nama dirinya berikut seluruh keluarganya. Tsumma tabahan nasu ba'du fasarat mubahatan, kemudian orang-orang membolehkannya, dan ini hanya tradisi yang diperbolehkan, sesuatu yang dipermaklumi, mengatasnamakan diri dan beserta 1 keluarga. Tapi hukum asalnya harus ditegaskan, kambing itu atas 1 orang. Mungkin bahasanya begini Pak, sunnah kifayahnya gugur untuk 1 orang, tapi hadiah pahalanya bisa untuk 1 keluarga. Sama kayak gini nih, Nabi pernah korban begini, 1 ekor kambing untuk umatnya yang nggak bisa berkorban. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, kambing ini, korban ini atas nama saya dan atas nama semua umat saya yang tidak mampu berkorban. Boleh, itu hadiah pahala itu namanya. Jadi Nabi mengatasnamakan sembelihannya itu untuk Nabi sunnah muakkadnya,
Untuk umatnya yang nggak mampu berkorban, pahalanya, itu maksudnya. Sama Nabi juga pernah berkata begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari semua keluarga Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. Boleh juga. Apalagi beliau pemimpin, kayak contoh presiden lah. Presiden boleh ngomong begini, nyembelih seekor sapi misalnya. Ya Allah, Allahumma taqabbal min Jokowi wa min ummati Jokowi wa min ali Jokowi wa min ummati Jokowi. Boleh. Wong dia presiden kok. Korbannya dihadiahkan untuk rakyatnya. Cuman kita nggak bisa ngeles. Pak Haji, korban udah dikorbanin Jokowi saya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa menggugurkan sunnah muakkadnya, nggak bisa. Tapi menghadiahkan pahala bisa. Itu maksudnya gitu. Jadi korban satu atas nama banyak orang itu begitu. Saya pernah ditanya, Ustadz, sah enggak korban patungan di sekolah itu? 200 siswa beli 1 ekor sapi. Sebagai korban, sah dia korban. Sah sebagai korban. Niatkanlah sembilan sebagai korban. Dan pahalanya buat siapa? Ya buat 200 siswa itu pahalanya. Kalau mereka belum balik, ya buat orang tuanya lagi pahalanya. Dapat pahala, ya dibagi-bagi pahalanya. Tapi tidak menggugurkan sunnah muakkad. Nanti bapaknya pas diajak korban di masjid, udah, kapan Pak korbannya? Anak di sekolah udah korban. Emang berapa ya? Nyumbang cepek lah katanya. Dapat pahala bagian korban itu, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadnya. Itu maksudnya Pak. Jadi boleh aja korban patungan. Nah di kampung-kampung itu banyak korban patungan, itu banyak Pak. Jadi satu dusun beli 1 ekor sapi gitu. Karena memang nggak ada satupun yang bisa mencukupinya. Akhirnya mereka patungan. Nggak enak kalau hari raya korban kok nggak ada yang korban gitu. Nah agar enak mereka pilih 7 orang untuk menggugurkan sunnah muakkadnya. Tahun depan giliran 7 orang berikutnya, boleh aja, nggak apa-apa, sah sebagai korban. Jadi yang semua dapat pahalanya, tapi diambil 7 orang untuk menggugurkan sunnah muakkad atas 7 orang misalnya. Boleh saja. Yang sedemikian rupa. Baik. Yang berikutnya, wa arba'un la tujzi'u fil dhahaya. Ada 4 nih cacat hewan yang nggak boleh digunakan untuk berkorban. 1, al-aura'ul bayyinu awaruha, hewan yang buta. Al-bayyin, ini jelas-jelas ini Pak, benar-benar buta. Jadi kalau kambingnya cuman rabun katarak nggak apa-apa lah, atau cuman kelilipan dikit ya Pak, agak picak lah nggak masalah itu. Tapi kalau buta, 1 mata atau dua-duanya, maka nggak boleh digunakan berkorban. Selanjutnya, wal arja'ul bayyinu arajuha, hewan yang pincang, yang jelas-jelas al bayyin juga kalimatnya ini. Jelas-jelas benar-benar pincang, jadi cacat betul. Jadi kalau cuman tragedi ya Pak, ada kasus sapi dibawa ke tempat kita motong, dia loncat dari truknya, kecetit gitu. Kalau kecetit nggak apa-apa, walaupun dia pincang-pincang, sembelih saja. Kan tanggung kalau mau dibawa ke Sangkal Putung dulu kan. Ya, bapak-bapak ini nggak boleh nih pincang, kita bawa dulu ke Sangkal Putung misalnya. Ya kapan lagi korbannya? Itu tidak dianggap cacat pincang, tidak dianggap. Karena baru kejadian, dan itu mungkin baru kecetit gitu. Ya kita aja kalau kecetit kan butuh waktu Pak, untuk normal lagi berjalan. Sama juga dengan sapi. Tapi kalau dia sudah pincang sejak setahun yang lalu, berarti sudah cacat nih. Sudah cacat, maka tidak boleh digunakan untuk berkorban. Kemudian yang berikutnya, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang benar-benar tepar sakitnya itu. Makanya hati-hati, kebiasaan orang kita ini, kambing mau dikorbankan dimandikan. Perasaan kambing nggak suka mandi ya Pak ya. Kambing kalau dimandikan, apalagi mandiinnya keduluan. Besok mau korban nih, hari ini kita mandiin, sampai disabunin segala ya, disampoin, masuk angin dia. Begitu masuk angin kan gelepak, nah, nggak bisa lagi digunakan berkorban. Kambing kalau sudah masuk angin segera disembelih, karena khawatir dia mati belum sempat disembelih. Jadi kalau kebo sapi gitu ya, seneng sama mandi,
Tapi kalau kambing jangan. Manjakanlah hewan kurban sebelum disembelih. Cara memanjakannya sesuai dengan keinginannya. Rumput yang enak misalnya. Ada kambing suka kopi, kasih kopi. Ada. Kasih kopi. Air ini tuh, air garam ya biasanya ya. Ya hobi air garam. Apa sih yang didemen itu? Karena hewan yang disembelih dalam keadaan bahagia, itu sehat dimakan dagingnya. Makanya di Indonesia ini banyak orang makan daging kambing darah tingginya kumat. Mungkin kambingnya disiksa ya Pak. Atau enggak bahagia waktu disembelih itu. Makanya darah tinggi kumat sebagainya. Jadi penyakitan. Karena dia tidak dimanjakan. Kambing itu kasih makan yang enak-enak. Kerbau, sapi juga. Apa yang dia sukai. Agar dagingnya menjadi sehat. Disembelih dalam keadaan bahagia. Yang keempat yang tidak boleh digunakan untuk berkorban itu wal ajfa, hewan yang kurus kering sampai-sampai tidak ada sumsumnya atau sumsumnya mengering. Jadi kurus kering sampai-sampai tulang rusuknya itu kelihatan semua. Perutnya saja kempot, Pak. Kadang-kadang yang bikin kebalik itu yang korban itu gemuk betul. Kambingnya cungkring betul. Sampai panitia korban bingung, ini yang mau korban mana ya, yang mau dikorbanin? Ini orangnya apa kambingnya yang mau disembelih itu? Hewan yang kurus kering tidak sah digunakan untuk berkorban. Selanjutnya, wa yujzi'ul khasiyyu, boleh berkorban hewan yang sudah dikebiri. Dikebiri itu tidak beranak tidak bisa membuahi lagi ya Pak. Mungkin ini sapinya suka pencabulan kali ya. Akhirnya dihukum kebiri gitu. Karena dia cabul misalnya. Atau memang hewan yang untuk penggemukan misalnya ya. Atau ini sapi yang dimajirkan ya. Atau sapi majir ya. Majir itu kan tidak beranak lagi ya. Apa? Menopause mungkin ya Bu ya. Atau memang dimajirkan tidak untuk diperanakan tapi untuk penggemukan misalnya. Jadi boleh juga. Jadi sapi betina yang majir, sapi jantan yang dikebiri itu boleh semua untuk digunakan berkorban. Jantan maupun betina boleh. Kambing jantan, kambing betina juga boleh untuk berkorban. Sapi jantan, sapi betina boleh untuk berkorban. Walaupun yang lebih afdol itu yang jantan. Afdalul udhiyah makanat kabsan aqarna fahlan. Yang paling bagus dikorbankan itu kambing jantan yang tampak sekali kejantanannya. Jadi kambing yang paling ganjen itu Pak. Kalau ngelihat kambing betina main tumbur aja dia. Itu paling bagus. Jadi kalau kambing ganjen bagus digunakan berkorban. Kalau bapak-bapak yang ganjen bagus juga dikorbankan tuh ya Pak ya. Di kambing ganjen, sapi ganjen itu paling bagus itu. Yang tampak sekali ganjennya itu. Selanjutnya wal maksurul qarni, hewan yang retak tanduknya juga boleh digunakan untuk berkorban. Yang enggak boleh itu wala yujziul maqtu'atul udhuni wad danab. Tidak boleh hewan yang putus al maqtu'ah, putus telinga. Bukan robek ya, kalau robek masih boleh. Al-maqtu'ah. Jadi putus telinganya wadanab atau putus ekornya. Begitu kita beli sapi, tanya sama tukang sapi, ekornya mana Pak? Kemarin dipotong buat ngesop misalnya ya. Buat sop buntut dia Pak misalnya. Enggak sah digunakan untuk berkorban. Tapi saya perlu tegaskan, bagian yang terlepas dari tubuh itu adalah bangkai. Kalau tidak disembelih. Jadi paha kambing misalnya, kita potong tuh, kambingnya nggak mati, paha itu bangkai, jadi haram dimakan. Sesuatu yang terlepas dari hewan itu bangkai, jadi tidak boleh dimakan, kecuali disembelih hewannya. Kalau sudah disembelih baru dipotong-potong baru halal. Tapi kalau terlepas namanya bangkainya. Selanjutnya waktu menyembelihnya, wa waktu dzabhi min waktu sholatil Id. Dari waktu salat Id ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq. Dari mulai salat Idul Adha maksud saya sampai terbenam matahari di hari yang terakhir hari tasyrik.
Jadi 4 hari. Selanjutnya wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya, disunahkan ketika menyembelih 5 perkara. Ini ada beberapa macam kaifiat nyembelih, tapi versi kitab At-Tadhib ini 5. 1 at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada nabi. Yang kedua. Yang ketiga wastiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat. Jadi usahakanlah nyembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya wa takbir, lalu bertakbir dengan takbir Idul Adha, lalu bertakbir. Dan yang kelima wa du'a bil qabul, berdoa agar dikabulkan. Berdoa dikabulkan itu boleh kita nyebutnya Allahumma taqabbal min, terimalah korban ini dari, sebutin namanya boleh. Allahumma hada'an, di Allah korban ini atas nama siapa disebutkan, dan doa-doa yang lainnya. Selanjutnya wala ya'kulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mangdhurah. Wala ya'kulu, tidak boleh makan al mudhahi syai'an minal udhiyah. Tidak boleh makan al mudhahi, orang yang berkorban tidak boleh makan sedikit pun minal udhiyah, dari hewan kurban. Kalau di stop sampai sini pasti bapak-bapak pening semua ini ya. Ini lagi penasaran. Lagi penasaran. Minal udhiyatil mangdurah, yang tidak boleh itu makan korban nadar. Jadi kalau korbannya korban nadar nggak boleh dimakan. Contoh begini, bapak-bapak kemarin terpapar corona, udah pakai apa di rumah sakit misalnya kan? Ya Allah, kalau saya sembuh dari corona ini, maka saya nadar hari raya korban nanti akan nyembelih hewan kurban. Kalau bapak-bapak nadar begitu dan sembuh, ternyata nanti korban Idul Adha tidak boleh makan. Yang ikrar itu tidak boleh makan. Ya kalau korban biasa boleh makan. Ini korban nadar saja. Misalnya, ya Allah kalau anak saya dapat jodohnya dan menikah tahun ini, maka saya nadar korban seekor kambing misalnya. Ya Allah kalau anak saya terima PNS, saya nadar korban seekor sapi. Nah, korban nadar tidak boleh dimakan oleh yang bernadar. Tetapi kalau kalimatnya begini, mudah-mudahan ada rezekinya, kalau ada rezekinya mau korban, itu bukan nadar Pak, itu niat, bukan nadar, namanya niat. Kalau nadar itu ada gantungannya, ada sebabnya, ada gantung, ada cantolannya nadar itu. Pokoknya kalau hajat saya terkabul, saya korban, itu namanya nadar. Jadi kalau bukan begitu, hanya niat saja bahasanya. Baik, selanjutnya wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa'a biha, dan boleh orang memakan kurban sunnah biasa. Nah, makanya kan kurban nadar kurban wajib. Nah, kurban sunnah boleh makan. Bagaimana aturannya? Kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Boleh makan itu sampai sepertiga. Jadi ya'kulu ahlul bait, keluarga yang berkorban itu boleh makan sampai sepertiganya dari hewan kurban tersebut. Ngambil, misalnya kita korban 1 ekor sapi, boleh kita ngambil sepertiga. Kalau nyembelih sendiri, ngulitin sendiri, bagi sendiri. Tapi kalau ke panitia korban, jangan Pak. Nanti begitu kita bawa sapi ke masjid, nih Pak Haji Muhtaram, saya korban 1 ekor sapi, tapi saya minta sepertiganya, pahanya 1, daging ini sebagainya. Kata Ustaz Muhtaram, Pak, sapinya bawa pulang aja, sembelih sendiri, urus sendiri. Ya, artinya kita bijaksana juga yang korban, jangan arogan ya. Karena ngapa? Hukum asalnya hewan kurban itu kan disembelih sendiri, diurus sendiri, dan dibagi sendiri. Nah, karena kita nggak memungkinkan melakukannya, kita minta tolong orang kan? Atau dalam konsep orang Indonesia, panitia korban. Hanya ada di Indonesia panitia korban ini Pak. Ini yang namanya kearifan lokal. Ini namanya adat tradisi itu. Syariat masuk ke adat. Hanya ada di Indonesia. Di Arab Saudi nggak ada panitia korban. Di negara-negara lain nggak ada. Indonesia yang punya panitia korban. Kalau di sana itu orang kaya ya korban sendiri, dia bayar orang, panggil tukang jagal gitu, dia bayar tukang jagal. Ini urus, nih kerjakan, ini bayarannya 1 ekor sapi sekian, kerjakan, bagikan. Kalau Indonesia tidak. Kita ini bangsa gotong royong. Karena kita bangsa gotong royong, kita pakai panitia korban.
Tapi ingat panitia korban juga jangan melampaui batas. Pernah kejadian zaman dulu Pak, 10 tahun yang lalu, pas sholat Jumat, nah Idul Adha pas Jumatan kan, pas hari Jumat, pas sholat Jumat, habis Jumatan, habis brototnya Pak, pala kakinya habis, disikat panitia yang nggak Jumatan soalnya. Allahu Akbar, jangan, itu amanah loh, bagi ya, kasihan kan yang lain juga nggak kebagian. Mana brototnya ini, anduk-anduk ususnya itu hilang semua. Mau nyalahin siapa kita? Pantesan pas orang Jumatan nggak apa-apa, kami nungguin daging katanya. Yang lain Jumatan aja. Karena unik sih hari raya kurban ini Pak. Orang yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Kadang-kadang nggak enak sendiri kita kan. Dia udah bawa pisau sama asahan, ngasah-ngasah. Ya kalau boleh ngebantuin kata dia. Nah ini yang kadang rusak. Jadi orang jadi males kan korban dengan panitia korban ketika panitia kurang amanah dalam mengelolanya. Kadang-kadang bapaknya di sini, anaknya di belakang, palak kambing, tinggal naruh di belakang. Anaknya yang ngangkutin kan? Nah itu yang jangan, itu nggak amanah. Baik, saya lanjutkan lagi dikit lagi. Wala yabi'u minal udhiyah, dan tidak boleh menjual apapun dari bagian hewan kurban. Nggak boleh menjualnya. Maka korbannya nggak sah kalau kita jual. Nah, kalimatnya begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Tapi ini penting betul domir itu Pak ya. Domir itu apa? Kata ganti. Orang Indonesia ini kan apalagi sering ini sih Pak, cepat nyimpulin gitu. Kan man ba'a. Man itu siapa? Yang jelas bukan Suparman lah ya. Man, barang siapa ba'a, menjual jilda, kulit, udhiyatihi, korbannya. Nya ini penting banget itu. Makanya domir itu sangat penting sekali, kata ganti ini. Nya, barang siapa yang menjual kulit korbannya sendiri, fala udhiyatalahu, maka dianggap tidak ada korban baginya. Berarti yang nggak boleh jual kulit itu orang yang korban. Nggak boleh jual palanya. Misalnya kita inisiatif, waduh besar nih biaya korban nih, biar untuk ngurangin biayanya jual pala, jual kaki, jual kulit misalnya. Yang menjual itu orang yang berkorban itu, maka dianggap tidak ada korban baginya. Terus kalau orang lain yang menerima korban boleh nggak jual? Nah itu yang boleh. Saya ambil contoh begini. Ustadz Muhtaram aja lagi ya. Karena kan beliau Ustadz Pak. Ustadz itu kan banyak jamaahnya. Yang ngirim korban bukan hanya dari Al-Ikhlas saja kan. Ya kalau Al-Ikhlas nggak ngasih kebangetan kan. Jadi sama dengan Ustadz Suparman juga. Ya sama juga. Dapat banyak Pak. Begitu dihitung dagingnya saja 30 kilo. Umpama ini umpama. Nah yang selawe kilo dijual. Yang 5 kilo dimasak, yang selawe dijual. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan ketahuan orang. Kalau ketahuan orang, waduh, jadi gosip Pak, bener aja. Parah Ustadz Muhtaram kata orang. Jualan daging kurban dia, mentang-mentang banyak dapat kurban. Jadi sah-sah saja. Apalagi orang nggak mampu kan, yang suka ngantri-ngantri kan tuh ya, di masjid-masjid itu yang apa namanya, yang sengaja nyari korban tuh Pak. Ya mungkin mereka itu mau dijual mungkin ya. Saya nanya, ngapa Bu dijual? Ini Ustadz belum bayar daftar ulang katanya. Ini butuh dana. Jadi duit sapi kurbannya itu dijualnya ke tukang bakso untuk bayar daftar ulang sekolahnya. Saya pikir dimaklumi yang sedemikian rupa. Walaupun jangan direkomendasikan, jangan dijadikan ajaran, tapi hanya saja itu dimaklumi ketika orang menjualnya atas dasar kebutuhan. Nah sama tadi kayak kulit hewan kurban. Kalau yang ngejualnya itu yang nerima, boleh. Maka ada solusi di masjid-masjid. Kalau di kampung kan pasti dimasak orang Pak. Kalau di Bandar Lampung ini dipotong-potong malah kebuang kan. Ada solusinya. Akadkan saja. Perwakilan yang berkorban mengakadkan ke satu orang dari panitia yang tidak berkorban. Misalnya ke Ustadz Muhtaram lagi. Misalnya 20 kulit sapi. Ini kami serahkan kepada Ustadz Muhtaram, kami berikan, dihibahkan, diberikan.
Oleh beliau terserah mau dijual. Kalau beliau dijual, uang penjualannya masuk kantong semua, boleh juga. Enggak apa-apa. Tapi dimusuhi sama teman-temannya itu ya. Subhanallah, umpama ya Pak, yang orang akadnya ke beliau kan. Tapi oleh beliau misalnya apa digunakan? Bisa dibagikan fakir miskin gitu. Bisa juga buat dibagikan panitia boleh, enggak apa-apa. Asal jangan balik kepada orang yang berkorban. Itu saja. Itu saja. Yang penjualan tadi itu maksudnya enggak boleh balik ke sana. Karena dianggap nanti dia yang ngejual nantinya gitu. Itu solusinya. Seandainya mau di solusi itu. Tapi kalau mau dikasihkan saja ke satu orang atau beberapa orang boleh. Masanya kalau cuma dikasih ke 1, 2, 3 orang Pak, yang lain takut cemburu gitu. Khawatir sedemikian rupa. Baik, sampai di sini saja dulu ya. Kita buka tanya jawab, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, kefiat menyembelih kita. Ini kan bervariasi macam-macam. Ada orang yang harus disebutkan namanya, ada yang nanya Bismillahirrahmanirrahim, wa ilaika taqabbala. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada disebutin nawaitu qurbanan di ini. Nah, itu ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau seandainya orang yang punya spesialisasi motor itu misalkan iya nggak apa-apa lah, nggak kartu. maksudnya yang motor itu dikasih kepala gitu masalah. Ini sebenarnya kan berkaitan kebiasaan, tapi nyalanya gitu. Ya, itu aja. Iya. Iya, pertama yang jelas menyembelih wajib membaca bismillah. Bismillahi wallahu akbar. Hanya saja apapun kaifiat menyembelih hewan kurban itu semuanya boleh. Tapi saya ingin ingatkan ada baiknya nama orang yang berkorban, karena kita kan mewakili Pak yang nyembelih itu. Nama orang yang berkorban itu disebutkan di situ. Misalnya Allahumma taqabbal min sebutin, Allahumma hadaan sebutin, atau apa lafal yang dihafal gitu, boleh silakan. Yang nggak hafal bahasa Arab juga nggak apa-apa. Ya Allah, terimalah korban ini dari, sebutin namanya. Sebutin namanya, baru bismillahi wallahu akbar. Atau tambahin kaifiat bacaan Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Jadi bacaan Nabi Ibrahim, bacaan iftitah salat kita bacakan itu. Kemudian kita bertakbir, bersolawat kepada Nabi, membaca takbir, diperpanjang juga nggak apa-apa. Atau karena yang disembelih itu kan banyak tuh, barengan dulu bacanya itu. Barengan dulu bacanya yang diperpanjang. Begitu mau nyembelih tinggal nyebutin nama-nama yang berkorban, bismillahi wallahu akbar. Jadi variasinya silahkan. Seandainya cuma disembelih saja pakai bismillah, tidak disebutkan nama orang yang berkorban, nggak pakai takbir, nggak pakai ini wajah, itu sah juga korbannya. Karena sudah diniatkan oleh orang yang berkorban, tidak apa-apa. Tapi lebih afdol disebut ketika menyembelih tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh tidak ada, ini tradisi kan? Tradisi yang nyembelih itu, karena Indonesia itu mengalami apa? Sakralisasi penyembelih gitu, Pak. Jadi orang menyembelih itu posisinya sakral. Bolehkah yang nyembelih itu dikasih kepalanya berdasarkan tradisi? Ya boleh. Jadi adat tidak ditentang dalam syariat. Boleh saja yang nyembelih dispesialisasikan, kasih palanya, tidak masalah. Yang nggak boleh itu membayar tukang jagal pakai hewan kurban, itu yang nggak boleh. Tukang jagal itu bukan tukang nyembelih, hukum asalnya. Al-jazir itu profesi jagal. Karena tadi orang Arab nggak punya panitia kurban, Pak. Orang Arab itu kalau mereka mau korban malas ngurus sendiri, ya udah dia bayar orang gitu. Itu masalahnya. Dari mulai nyembelih, ngulitin sebagainya sampai membagi-bagiin, dia bayar orang. Nah, satu sapi berapa? Dia terima beres gitu. Nah, sedemikian rupa makanya menjadi jasa tukang jagal. Jadi tukang jagal dibayar berapa? Harus pakai uang, nggak boleh pakai hewan kurban.
Misalnya disepakati 1 ekor sapi 300.000, ya bayar 300.000 1 ekor sapi. Tapi tukang jagal itu boleh dikasih dari hewan kurban. Nah ini bayaran, ini pemberian, beda kan? Jadi boleh diberi, tapi bukan diniatkan untuk bayaran, tidak jadi masalah. Jadi tukang nyembelih itu bukan tukang jagal, bukan profesi jagal ya, bukan profesi jagal, cuman nyembelih saja, cuman menjagal saja, bukan profesi. Dan itu tidak diniatkan bayaran, tapi diniatkan sebagai penghormatan, sebagai pemberian biasa, boleh-boleh saja. Itu kalau disepakati gitu. Kalau nggak disepakati jangan gitu. Kalau disepakat, kalau dimaui gitu. Tradisi itu tidak ada yang mengingkari. Ketika diingkari, apalagi yang berkorban nggak redho, ya jangan juga. Bagiannya disamakan seperti yang lain. Sama kayak begini. Bolehkah melebihkan bagian panitia korban? Jawabannya boleh. Lebihkan dari yang bagian yang lain boleh. Misalnya panitia korban dikasih lebih apa gitu, tidak jadi masalah. Itu ngambil jatah dari orang yang berkorban. Dan saya rekomendasi juga Pak, yang berkorban itu kasih lebih, dikasih lebih Ustaz ya di sini. Iya. Yang berkorban. Jadi misalnya korban dia ngambil 1 bagian sapi misalnya. Biasanya dikasih berapa? Kita 5 bungkus. 5 bungkus itu bagus itu. Jadi kasih 5 bungkus. Itu tepat sekali. Misalnya kira-kira tuh 1 bagian sapi itu dapatnya 30 bungkus. Kasih 5 bungkus buat yang korban. Atau sekitar 20 bungkus. Kasih 5 bungkus buat yang berkorban. Kalau 20 bungkus bagi 3 kan kira-kira 7 lah ya. Jangan 7 betul gitu. Karena yang 2 itu dibagikan untuk bagian panitia, agar melebihkan untuk bagian panitia. Itu bagus. Jangan kayak paham di kampung saya. Di kampung saya orang yang berkorban tuh nggak boleh sama sekali nerima. Jadi ada kejadian saya korban sapi Pak. Tapi saya masih di sini. Begitu saya pulang, mana sapinya? Dibagiin semua. Waduh, gigit jari sayanya. Padahal sebenarnya paham orang kampung ya. Paham di kampung saya itu yang korban itu nggak boleh kebagian sama sekali gitu. Tapi saya nggak akan tentang itu karena memang mereka belum ngaji kan. Belum dikasih pemahaman. Ya bagus, nggak apa-apa kan saya. Kita kan diuji keikhlasannya kan. Kita menghitung kalau 1/3 dari 1 ekor sapi kan banyak tuh. Bisa dibawa dibagiin ke tetangga. Tapi tidak masalah. Karena pemahaman di kampung memang begitu. Termasuk ibu saya. Nah, tapi kan sampaikan itu dalam bentuk ilmu, pemahaman. Jadi sedemikian rupa. Jelas ya Pak ya? Boleh saja itu hukum asal. Silakan, masih ada? Ya, ya silakan. Ini misalnya kurban pakai dana infak dari Basnas. Gimana? Kurban pakai dana infak asli dana satu itu dari dana zakat. Kan di Basnas itu ada zakat murni yang dikeluarkan dari masing pegawai, ada yang infak nggak cukup zakat saja infaknya gitu. Nah kita itu apa namanya disepakati untuk kurban diambil dari apa dana infak yang dibungkus itu dari Basnas itu. Ada setengahnya, ada sama setengahnya gitu. Atau bilang aku itu kalau bisa jangan gitu. Jadi gimana nih? Iya, korban atas dari dana dari Basnas, tapi bukan dari dana zakat ya Pak. Diambilkan dari porsi dana infak ya. Dana infak atau dana selain zakat. Kalau tinjauannya maslahat berkorban di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang memang tidak ada kurban, masyarakatnya rata-rata nggak mampu, itu boleh-boleh saja, mubah. Pahalanya buat semua yang telah mendonasikan dana tersebut, boleh. Jadi yang nggak boleh itu dana zakat. Dana zakat digeser ke korban tidak boleh. Sama kayak dana zakat digunakan buat bangun masjid, itu tidak boleh. Tapi kalau dana infak, dana-dana selain zakat ya, dikumpulkan di sana, apalagi dana-dana dari perusahaan misalnya, digunakan untuk korban boleh saja. Dan kepentingannya tadi bukan sekedar untuk makan-makan daging, tapi untuk syiar di daerah-daerah muslim terbelakang, terpelosok misalnya, atau daerah-daerah yang memang ekonominya menengah ke bawah dan tidak ada yang korban di situ. Boleh saja. Karena memang kepentingannya juga buat kemaslahatan. Tidak jadi masalah. Yang penting satu saja, jangan dana zakat. Itu saja yang harus digarisbawahi. Kadang-kadang kan begini.
ada beberapa kelalaian dalam pengelolaan dana zakat. Misalnya dana zakat mal digunakan untuk membangun masjid, renovasi masjid itu tidak boleh. Atau dana zakat mal malah disimpan di masjid, lalu kemudian dipinjamkan ke masyarakat, tidak boleh. Zakat itu nggak boleh dihutangkan. Zakat itu dibagikan. Selama masih ada fakir miskin nggak boleh disimpan zakat itu, harus dibagi habis. Dan makanya zakat itu kalau bisa untuk mengentaskan kemiskinan. Makanya Indonesia itu Pak harus ada Kementerian Zakat tersendiri. Zakat itu harus satu lembaga, jangan Basnas, jangan. Kementerian Zakat yang dia pegawainya pegawai negeri gitu. Sampai tingkat RT gitu. Satu RT itu satu amil. Jadi kalau sudah kayak gitu nggak boleh lagi bayar zakat ke panitia amil zakat di masjid. Karena zakat itu bukan kewenangan masjid sebetulnya. Tapi zakat itu kewenangan pemerintah. Hanya pemerintah yang berhak mengelola zakat, bukan masyarakat. Cuman kalau kita bayar ke Basnas, tetangga kita nggak kebagian. Percayalah sama saya. Basnas punya koneksi sendiri. Makanya kalau pakai lembaga-lembaga amil zakat formal itu, jangan ke sana semua, bagi deh ke panitia amil zakat juga. Karena ngapa nggak dapat tetangga kita? Karena dia tidak berbasis lingkungan. Kecuali tadi kalau Kementerian Zakat, lembaga zakat itu sudah sampai satu RT satu amil minimal. Jadi dia sifatnya berbasis lingkungan. Jadi tahu betul mana yang melarat gitu. Tahu betul mana yang melarat dan itu yang mau diselesaikan begitu. Jadi dari masyarakat kembali ke masyarakat zakat itu. Harapannya ke depannya sedemikian rupa karena zakat adalah kewenangan pemerintah. Bahasa Qur'annya jelas, khudz min amwalihim. Jadi itu pemerintah yang sebetulnya berhak mengambil, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Tapi sementara belum bisa karena ngapa? Lembaga ambil zakat atau badan ambil zakat belum representatif untuk kebutuhan masyarakat sebetulnya. Dan kita ini masih nepotisme, Pak. Nepotismenya begini, jangan dulu orang, sekali dulu lah. Ribut kan jadi urusan gitu. Apalagi mental orang Indonesia ini begini, orang zaman akhir zaman ini. Kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Orang zaman sekarang ini banyak tukang nada, sedikit yang ngasih. Kadang-kadang orang kaya aja nada, Pak. Lagaknya sih boleh, apa-apa makan selfie, makan di Begadang 5, upload. Makan di restoran, upload. Makan di Mas Yanto, upload. Jalan-jalan ke kampung Vietnam, upload. Jalan-jalan ke Mutun, upload. Dibilang melarat, marah, Pak. Tapi nggak dapat bantuan, ngamuk ke ketua RT misalnya. Ini mental orang kita begitu. Jadi sekali lagi, hukum asalnya selain zakat, boleh saja. Selama itu masih berbentuk kemanfaatan buat kaum muslimin. Jadi begitu. Silakan tadi Pak, satu belakang ya. Oh iya. Iya, boleh saja. Tadi pertanyaan satu aja itu ya. Minta kupon saja ya. Ya Pak. Ya Pak. Jadi boleh saja asal dimusyawarahkan. Bisa jadi diambilkan dari jatah kita. Dari jatah yang berkorban, ngasih saudara jauh itu. Boleh jadi dikompromikan asal ya sepakat dengan panitia kurban karena sudah diserahkan kepada panitia kurban. Seandainya kita mau ngaturnya semua sendiri, yang mending kita korban aja di saudara kita yang jauh itu. Misalnya begini nih, kita korban, Ustaz saya minta 15 kantong, mau tak bawa ke kampung misalnya. Ya mending korban aja di kampung. Mending begitu ya Pak, mending korban aja di kampung gitu. Kalau terlalu banyak gitu maksudnya. Tapi kalau nggak banyak-banyak amat ya nggak apa-apa lah. Ini saya minta ini tetangga saya ada yang susah betul tuh. Ya, misalnya 2 kantong misalnya, nggak apa-apa, bagus itu. Dikompromikan saja gitu. Musyawarah yang baik-baik. Juga panitia korban juga harus akomodatif ya Pak. Jangan sampai kemudian jadi benturan gitu. Dimusyawarahkan dengan baik. Karena ini sekali lagi panitia korban itu tradisi kita dan sifat asal panitia korban itu memudahkan urusan semua orang yang berkorban. Entoh juga kalau tanpa panitia mungkin nggak ada yang korban Pak. Sedikit yang korban kan. Panitia itu yang mempelopori patungan, ngingetin iuran 200 sebulan misalnya kan. 300 sebulan tuh gara-gara panitia kurban jadi banyak yang korban.
Bandingkan dengan daerah-daerah yang nggak ada panitia kurban, nggak ada sistem patungan. Nunggu duit plek gitu, beli 1 ekor sapi. Ya bisa aja ada duit segitu. Tapi begitu duit di tangan ada 20 juta, niatnya beda. Waduh, ini apa nih? Ganti motor kan? Begitu 30 juta niat beda lagi. Wah, buat modal kawin lagi nih. Jadi berubah niatnya. Makanya bagus dengan ada sistem panitia. Jadi demikian. Masih ada? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah ada pencerahan pagi hari ini kita semua. Yang perlu kami tanyakan pertama, ini masih terkait dengan pertanyaan klasik sebenarnya. Ya. Bagaimana hukum menghadiahkan kurban terhadap ya. orang yang meninggal? Ini satu, ya, karena beberapa jamaah kemarin yang datang ke tempat saya untuk mendaftarkan di atas namakan almarhum. Jadi sudah saya jawab, tapi lebih diperjelas saja. Ya. Kemudian terkait dengan hewan kurban yang tidak boleh, ya semuanya tidak boleh dijual, termasuk salah satunya kulit. Memang dalam beberapa tahun yang lalu kami Al-Ikhlas ini menjual kulit itu, tapi bukan atas nama yang kurban, tapi panitia. Ya. Sedangkan uang kulit itu kami belikan sembako, kami distribusikan ke panti asuhan semuanya, seluruh daripada uang kulit itu kita belikan beras, kemudian ya telur, minyak dan lain sebagainya semua. Berapa juta itu diberikan ke sana. Jadi alhamdulillah sudah. Nah, terkait berikutnya masalah pemanfaatan hewan kurban. Ini mohon maaf, ada beberapa di antara bagian dari kurban ini yang kadang-kadang mohon maaf diterlantarkan. Contoh misalnya seperti kebanyakan kurban seperti jerohan itu tidak ada yang ini bagaimana hukumnya? Padahal semuanya kan harus kita manfaatkan. Dan yang terakhir terkait dengan pencerahan kita bahwa sesungguhnya memang keutamaan kita berkorban adalah hewan itu laki-laki Ustaz ya. Nah, tapi kalaupun ada hewan yang sudah tidak produktif, majer lah bahasanya, itu boleh sahkan untuk korbankan. Yang penting tidak seperti yang Cacat disampaikan tadi. Ya mohon kembali diberikan pencerahan, karena ya kalaupun kita nanti tidak menemukan hewan dari misalnya kita ada 5, itu 4 yang laki, yang 1 misalnya majer gitu. Nah, boleh atau tidak kan gitu. Jadi kalau mau pencerahan. Ini mungkin terakhir ya Pak, sudah tidak ada lagi pertanyaan karena waktunya juga sudah ini ya. Oke, insyaallah. Ya. Pertama, bolehkah menghadiahkan kurban atas orang lain? Jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah menetapkan boleh menghadiahkan kurban atas orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat meninggal dunia, boleh. Adapun kekhususan tentang berkorban atas orang yang sudah meninggal, itu hukumnya sunnah. Kalau itu orang tua kita, itu malah jadi sunnah dia, atau keluarga kita. Dan yang jelas begini, yang mengatakan bid'ah itu orang zaman sekarang. Itu kelompok Wahabi gitu, Pak. Wahabi Salafi ya. Dan mereka dikeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidak dianggap ahlu sunnah wal jamaah ya. Karena madhab ahlu sunnah wal jamaah tidak menolak itu semua, tidak ada. Ini kelompok ini memang kelompok ngeyel gitu. Dari zaman dulu juga tukang ngeyel kan. Jadi keterangannya begini, Imam Ali itu annahu yudhi bikabsyain. Beliau berkorban 2 ekor kambing. 1 kambing atas nama beliau, 1 kambing anin nabi, di atas namakan nabi. Itu Imam Ali sudah jadi khalifah itu. Nabi sudah lama wafat, meninggal dunia. Jadi sudah 20 tahun lebih dari wafatnya nabi itu. Dan Ali berkorban atas nama nabi. Orang bertanya, ngapa Anda melakukan ini? Amaroni, yang nyuruh aku, kata Ali, adalah Nabi sendiri. Fala ada'uhu abada, dan aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Jadi Nabi yang perintahkan aku untuk berkorban atas yang wafat meninggal dunia. Nah, sebagai bentuk baktinya, mestinya Imam Ali itu berkorban atas nama bapaknya Abu Thalib. Hanya saja Abu Thalib kan mati dalam keadaan masih musyrik. Maka dia tidak bisa berkorban atas nama bapaknya. Pengganti bapaknya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah kakak sepupunya, kemudian bapak mertuanya juga, dan Ali adalah salah satu kerabat Nabi yang paling disayang. Makanya semua urusan ketika wafatnya Nabi diwasiatkan Imam Ali.
yang memandikan, yang mengkafani, Pak. Kemudian yang memasukkan ke liang lahat juga sedemikian rupa. Itu berarti orang terdekat, sangat dekat dengan Nabi. Jadi boleh anak berkorban atas orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Bagus. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan yang sedemikian rupa. Termasuk begini. Nabi pernah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih seekor kambing gede banget atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Bagikan ini kepada kerabat-kerabatnya Khadijah, teman-temannya Khadijah. Khadijah sudah wafat meninggal dunia. Sampai Aisyah itu cemburu sekali. Kata Nabi, kamu tidak bisa menandingi kemuliaan Khadijah, nggak bisa. Jadi itu baik dalam rangka korban ataupun sembelihan biasa. Makanya benar Pak, kalau orang menggala zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau nyai menggala ya Pak ya. Nyainya, yainya, atau orang Lampung akas tombai ya, sitinya meninggal, mereka sembelih kebo. Itu benar. Itu betul, itu Nabi lakukan itu. Boleh saja. Yang nggak boleh itu maksa. Gara-gara takziahan rumah kegade gitu. Kebun kejual. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu nggak boleh Pak. Silahkan, itu hadiah, itu sedekah yang disepakati. Jadi sunnah hukumnya. Hadis tadi itu tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau tentang sembelihan kurban Ali atas nama Nabi yang sudah wafat meninggal dunia, dan menjadi hukum sunnahnya berkorban atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia, dan disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Jadi banyak pertanyaan. Yang kedua tadi apa Ustaz? Ingetin aja poinnya. Masalah kulit yang dijual itu. Oh iya. Ya kulit yang dijual kemudian dibelikan sembako, ini bagus itu. Yang penting nggak balik kepada orang yang korban saja. Hasil penjualan itu mau dimasukin kemana silahkan, mau dibagiin panitia silahkan, enggak apa-apa. Termasuk kita ngambil bagian dari hewan kurban Pak sedikit, lalu kita masak dan dimakan oleh panitia korban, boleh. Itu bagus itu Pak. Itu bagus, makan bersama, kekeluargaan ya. Yang tadinya tetangga udah nggak teguran jadi teguran gara-gara itu tuh. Bagus itu. Termasuk saya tambahkan, bolehkah kalau tetangga masjid ada non muslim, bolehkah dia menerima hewan kurban? Jawabannya boleh. Non muslim boleh makan hewan kurban. Selama ya kita sudah kebagian semua. Jangan sampai tetangga masjid ada non muslim satu orang, tapi nelen ludah nggak dikasih hewan kurban. Ngapa cok nangis kata bapaknya? Minta daging Pak katanya, nggak dikasih sama orang Islam. Nggak, udahlah orang Islam terpelit kata bapaknya. Kan begitu Pak. Coba kalau Ucok bawa pulang ke rumah satu kresek daging kurban, bawa apa Cok? Daging. Baik oleh orang Islam. Mungkin belum bapaknya, Pak Ucoknya yang dapat hidayah nantinya. Itu maksudnya, boleh. Makanya korban-korban di Arab Saudi, daging-daging dam itu ya, itu dikirimin ke Afrika, ke negara-negara yang kelaparan. Bukan hanya orang muslim yang menerima, non muslim juga menerimanya. Tidak apa-apa, ambil kemanfaatannya. Dan hindari sekali membadirkan hewan kurban, karena itu amanah. Membadirkan sampai ngebuang berototnya. Seandainya kurban banyak, sudah terantisipasi oleh panitia. Kalau bakal kebuang ini, berototnya kasih kepada orang yang mau memanfaatkannya saja. Sama kayak kulit tadi kan. Mengapa latar belakang di kota ini kulit kita jual Pak? Gara-gara banyak yang buang di kotak sampah kulit yang dipotong-potong itu. Karena malas ngurusnya tadi itu. Akhirnya terlalaikan, tersia-siakan. Nah itu tidak boleh. Makanya disiasati sedemikian rupa. Apalagi tadi Ustaz? Binatang yang majer. Ya, hewan yang majer betina boleh digunakan di korban. Hewan laki-laki yang dikebiri boleh digunakan untuk berkorban. Dan hukum asalnya hewan betina boleh digunakan untuk berkorban walaupun tidak majir. Jadi berkorban itu korban maupun akikah al-dzukronan au inatan. Boleh jantan, boleh betina. Umpama ini Pak, ada sapi betina. Umurnya sudah tua misalnya. Harganya lebih murah, tapi dagingnya lebih banyak. Itu aja nggak apa-apa. Sapi jantan harga 20 juta. Sapi jantan nih. Sapi betina harganya 17 juta. Lebih banyak dagingnya, ya betina aja nggak apa-apa.
itu sama sekali nggak mengurangi pahala, tidak. Itu malah lebih manfaat. Jangan ngamuk-ngamuk merasa korbannya nggak sah, nggak usah, nggak apa-apa. Karena bahasa fikihnya al-dzukronan au inatan, jantan atau betina. Mengapa diutamakan jantan? Begini, ada 1 sapi jantan, 10 sapi betina, yang betina masih beranak semua. Tapi kalau ada 10 sapi jantan, cuman ada 1 sapi betina, remek yang betina itu, Pak. Itu masalahnya gitu. Itulah mengapa diutamakan jantan, karena yang betina buat pembiakan, maksudnya begitu. Tapi ketika ditinjau oleh tukang sapi, yang betina ini memang udah majir, tidak untuk pembiakan, apalagi memang sapi penggemukan, itu nggak apa-apa, malah lebih bagus. Gitu. Jelas ya? Cukup ya Ustaz ya? Baik, demikian kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.